Zulkarnain Malarangeng mengaku menerima uang 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Sejumlah pihak meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda sidang putusan terdakwa Basuki Cahayapurnama. Penutupan gerbang tol Karangtengah menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Tangerang. Warga mengeluhkan kenaikan tarif yang dinilai kurang sosialisasi. Pemirsa, selamat berjumpa dalam program Prime Time News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai isu-isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Dan kami akan menyajikannya kepada Anda dalam mengemas makna dalam sebuah berita. Saya Zakia Arfan. Ya, dan saya Fitri Megantara akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Agenda pertama adalah terkait pemberantasan korupsi. Hari ini Pengadilan Tipikor melakukan sidang terhadap beberapa kasus korupsi, diantaranya sidang kasus Hambalang dan korupsi KTP elektronik. Dari sidang Hambalang, terdakwa Cul Malarangeng mengakui ia menerima aliran dana sebesar 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika. Selanjutnya, agenda kedua ini terkait dengan sidang tuntutan kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama yang akan dilaksanakan pada esok Selasa, dan sejumlah pihak meminta Majelis Hakim untuk menunda sidang tuntutan untuk mengantisipasi kerawanan berkumpulnya massa di masa tenang Pilkada DKI Jakarta. Ya, dan di agenda yang ketiga adalah mengenai penutupan gerbang tol Karangtengah yang belum efektif mengurangi kemacetan. Kemacetan panjang justru terjadi di beberapa ruas pintu masuk tol Jakarta Tangerang. Pengemudi mengeluhkan kemacetan yang terjadi dan mempertanyakan pengelola jalan tol yang dinilai kurang sosialisasi terkait kenaikan tarif tol Jakarta Tangerang. Dan pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya. Andi Zulkarnain Malarangeng atau Cul Malarangeng menjalani sidang dakwaan dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa KPK terungkap peran Cul dalam mengatur proyek di Kemenpora, di mana saat itu kakaknya Andi Alfian Malarangeng menjabat sebagai Menpora. Cul Malarangeng menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor sebagai terdakwa atas skandal korupsi proyek Hambalang yang merugikan negara sebesar 465 miliar rupiah. Dalam dakwaan terungkap dugaan keterlibatan Cul Malarangeng dalam proyek Hambalang yang diawali dengan pertemuan di ruang kerja Andi Malarangeng di lantai 10 gedung Kemenpora, pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar, dan Muhammad Fahrudin. Terdakwa membahas kesiapan kontraktor dalam mengerjakan proyek Hambalang. Cul Malarangeng didakwa menerima uang sebesar 550 ribu dolar Amerika pada tahun 2010 dari tersangka Deddy Kusdinar yang merupakan bawahan dari Menpora saat itu, Andi Malarangeng. Cul juga menerima uang dari bos PT GDM sebesar 2 miliar rupiah pada 18 Mei 2010 sebagai syarat untuk menjadi rekanan proyek Kemenpora. Sekitar bulan Juli tahun 2010, terdakwa melakukan pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar, dan Muhammad Fahrudin di restoran Jepang Sumire, Hotel Grand Hyatt Jakarta. Pada pertemuan itu, terdakwa menyampaikan bahwa Andi Alfian Malarangeng sudah 1 tahun menjabat Menpora, namun belum mendapat apa-apa, sehingga meminta agar dibantu dana operasional. Yang ditanggapi oleh Wafid Muharram akan mengusahakan dana tersebut. Pada kesempatan itu, Muhammad Fahrudin juga menyampaikan terkait dana yang diminta terdakwa tersebut akan berkoordinasi dengan Wafid Muharram, sehingga pada kesempatan lain Muhammad Fahrudin menyampaikan kepada Wafid Muharram bahwa dana untuk Andi Alfian Malarangeng melalui terdakwa adalah sebesar 18% dari nilai proyek pembangunan P3 Zon Hambalang. Atas permintaan tersebut, Wafid Muharram mengatakan akan meminta dari PT Adikarya. Terdakwa Andi Zulkarnain Malarangeng mengakui telah menerima uang senilai 2 miliar rupiah dan 550 ribu dolar Amerika Serikat dari proyek Hambalang. Cul menyesal dan meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Ia juga menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kasus korupsi proyek Hambalang. Saya sungguh-sungguh menyesal dan merasa bersalah telah menerima dana tersebut. Oleh karena itu, saya mohon maaf dari hati yang terdalam. Saya siap tentunya menanggung konsekuensi kehilafan saya itu.
Dan karena itu pula yang mulia, sejak awal sebelum diminta KPK, semuanya telah saya katakan apa yang saya ketahui dan saya juga telah mengembalikan dana tersebut kepada penyidik KPK. Mungkin hanya satu hal yang perlu saya katakan, kakak saya yang mulia Andi Alifian Malarangeng sesungguhnya tidak pernah mengetahui perihal penerimaan dana tersebut. Tentu dia sekarang sudah ditahan dan sedang menjalani masa tahanannya. Dia sama sekali tidak mengerti, tetapi telah membayar mahal semua kesalahan ini. Sejumlah kader Partai Demokrat tercatat terjerat kasus proyek Hambalang. Ya, sebut saja Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin hingga Andi Alfian Malarangeng. Putra kedua Susilo Bambang Yudhoyono, Edi Baskoro atau Ibas turut disebut menerima aliran dana. Terpidana kasus proyek Hambalang sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin menjadi awal diseretnya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menjadi perbincangan dan buah bibir di persidangan. Ya, waktu itu Mas Anas memerintahkan supaya diantar uang $200.000 ke Mas Ibas supaya meredam situasinya, supaya SBY supaya jangan terlampau menekan Mas Anas, itu intinya. Uang itu diserahkan. Maksudnya supaya Mas Anas jangan maju jadi ketua umum. Kenapa dikasihnya ke Pak Ibas? Kaitannya apa? Ya. Kalau nggak langsung bilang aja ke Pak SBY? Enggak, waktu itu memang dikasih ke Mas Ibas supaya Mas Ibas yang ngomong ke bapaknya. Bola panas ada di tangan Anas yang hingga kini masih bungkam dan lebih melontarkan pernyataan dibalut kalimat bias. Hambalang, nggak ada, saya di Rasuna Said sekarang. Yang pasti ya, Duren Sawit itu jaraknya lebih jauh, ya. Jarak Duren Sawit ke Hambalang itu lebih jauh daripada Hambalang ke Cikias, itu udah pasti. Tuduhan itu dibantah besan SBY, Hatta Rajasa, yang balik menuding sebagai tuduhan fitnah yang kejam. Menurut saya, kita janganlah melontarkan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Itu bisa menjadi fitnah, ya fitnah itu sangat kejam. Tak hanya sang mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sidang Cul Malarangeng juga diharapkan mampu membuka tabir baru aliran proyek Hambalang yang kini mangkrak tak bertuan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng diketahui pernah mengembalikan uang kepada KPK sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang. Selain Cul Malarangeng, kasus proyek Hambalang senilai 1,2 triliun rupiah ini juga menjerat mantan Menpora Andi Malarangeng dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. 6 Februari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menahan Andi Zulkarnain atau Cul Malarangeng setelah 6 jam diperiksa dan setahun ditetapkan sebagai tersangka. Syukur alhamdulillah, hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan, masa yang sudah saya tunggu sekian lama. Itu kan banyak, ada Yulianis juga nerima, ada Fahri juga menerima gini. Ada banyak dong, ada yang jadi gubernur juga sekarang. Adik dari mantan Menpora Andi Alfian Malarangeng ini diduga menerima fee dan membantu subkontraktor proyek Hambalang. 5 tahun sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Cul telah mengembalikan uang kepada KPK. Dana yang saya pernah terima, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari Pak Herman dan juga dari Deddy Kusnidar, ya. Insya Allah dalam 1-2 minggu ini, dalam bulan ini juga, saya akan mengumpulkan uang tersebut untuk mengembalikan kepada pihak KPK. Dalam dakwaan mantan pejabat pembuat komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar, Cul disebut menerima uang total 4 miliar rupiah dalam 3 tahap dari subkontraktor proyek Hambalang. Setahun sebelum Cul menjadi tersangka, kakaknya Andi Malarangeng divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Selain Andi Malarangeng, kasus korupsi proyek Hambalang ini juga menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Juni 2015, Mahkamah Agung justru melipat gandakan vonis Anas dari 7 tahun menjadi 14 tahun penjara. Tim Liputan Metro TV.
Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya, di antaranya sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik hari ini menggali keterangan saksi terkait proses pembahasan anggaran dan pengadaan proyek IKTP.